Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai acara kita, mari kita satukan hati kita, anak-anak muda dan yang berjiwa muda, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur Tuhan. Di sore hari ini boleh kami berkumpul di tempat ini, anak-anak muda yang cinta akan Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan acara Youth Revive pada sore hari ini. Biarlah kuasa-Mu bekerja, biarlah nama-Mu ditinggikan Tuhan lewat acara kami pada saat ini. Bapa, kami berdoa Tuhan bagi semua hamba-hamba-Mu, bagi anak-anak-Mu Tuhan yang melayani, mulai dari pintu sampai ke mimbar. Biarlah pengurapan Tuhan mengurapi semua anak-anak-Mu yang melayani di sepanjang acara Youth Revive pada sore hari ini. Sehingga Tuhan lewat setiap pelayanan anak-anak-Mu Engkau disenangkan. Dan semua kami anak-anak muda dan semua kami yang hadir di sore hari ini, semua kami diberkati Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan, Kau yang menyertai langkah mereka. Mereka boleh tiba di tempat ini dengan penuh sukacita, sehingga kami boleh bersama-sama untuk memuji, membesarkan nama Tuhan lewat Youth Revive malam hari ini. Semua kami anak-anak muda akan diperlengkapi menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa, yang akan menamakan nama Tuhan, yang akan memuliakan nama Tuhan, yang akan menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami, menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan kami Tuhan Yesus timbul seperti emas, kami akan boleh bersinar Tuhan, dan nama-Mu dimuliakan dalam setiap kehidupan anak-anak muda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap untuk memuji Tuhan. Semua anak-anak muda yang siap diberkati, semua anak-anak muda yang siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin.
Mari teman-teman puji Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Amin. Saya percaya kita semua malam hari ini datang dengan kerinduan bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu dalam hidup kita, amin. Saya percaya Tuhan menyediakan masa depan yang terindah buat adik-adik semua, buat kita semua di tempat ini, amin. Saya bersyukur melihat begitu banyak anak muda saat ini yang teman-teman mungkin yang baru pertama kali datang atau masih duduk di sini. Kita melihat semua teman-teman yang ada di depan, kita kasih tepuk tangan buat mereka semua, puji Tuhan. Di masa mudanya sudah terlibat di dalam pelayanan. Saya rindu semua yang duduk ini suatu saat nanti juga bisa meliput melayani Tuhan, amin. Amin, karena Tuhan menyediakan upah yang dahsyat bagi setiap orang yang melayaninya, amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Tiada lebih indah dari cintamu, Yesus. Setiap langkahku penuh sukacita, melayanimu adalah panggilan hidupku. Hati ini dipenuhi damainya. Tiada lebih indah ku melayani Yesus dengan penuh kasih. Aku mengikuti setiap hari adalah anugerah. Melayanimu tiada yang lebih indah. Mari teman-teman semua katakan sama-sama. Setiap senyum, setiap tanganmu yang menuntun,
kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang memberikan cahaya di dalam hidup kita. Sekarang kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau mengucap syukur lebih lagi kepada Tuhan. Haleluya. Di dalam bayang maut, Kau tetap harapanku. Di dalam lembah gelap, Kau cahaya hidupku. Ada tongkatmu yang menguatkan aku. Kasih-Mu Tuhan melingkupi hidupku. Jiwaku terbuka untuk-Mu ya Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung. Janji-Mu nyatakan segala perkara. Ku mengangkat tangan di hadapan Bapa. Di dalam bayang maut, Kau tetap harapanku. Di dalam lembah gelap, Kau cahaya hidupku. Ada tongkatmu yang menguatkan aku. Kasih-Mu Tuhan melingkupi hidupku. Sama-sama katakan, jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu ya Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung. Janji-Mu nyatakan segala perkara. Ku mengangkat tangan di hadapan Bapa. Sama-sama katakan, di dalam bayang maut, Kau tetap harapanku. Di dalam lembah gelap, Kau cahaya hidupku. Ada tongkatmu yang menguatkan aku. Kasih-Mu Tuhan melingkupi hidupku. Kau gembala kami Tuhan. Tuhanlah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Saat ku berjalan lembah gelap, Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Di dalam bayang maut, Kau tetap harapanku. Di dalam lembah gelap, Kau cahaya hidupku. Ada tongkatmu yang menguatkan aku. Kasih-Mu Tuhan melingkupi hidupku. Sekali lagi katakan, di dalam bayang maut, Kau tetap harapanku. Di dalam lembah gelap, Kau cahaya hidupku. Ada tongkatmu yang menguatkan aku. Kasih-Mu Tuhan melingkupi hidupku. Kasih-Mu Tuhan Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sore malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir
mengalir di tempat ini, menjamah setiap kami Tuhan. Anak-anak muda yang Engkau kasihi Tuhan. Sungguh hati kami rindu untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Karena kami tahu Tuhan, masa depan yang terbaik Tuhan sedang siapkan bagi setiap kami yang menyembah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus Engkau hadir Tuhan, lawat setiap jiwa-jiwa di tempat ini. Oh Tuhan, kami percaya di saat kami memanggil nama Tuhan, Engkau hadir dan Engkau beracara di tengah-tengah kami. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Puaskan kami Tuhan dengan lawatan-Mu. This is my desire, to honor You, Lord, with all my heart I worship You. All I have redeemed me, I give You praise. All that I adore is in You. Lord, I give You my heart, I give You my soul. I live for You alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have Your Lord, I give You, Lord, I give You my heart, I give You my soul.
Mari angkat tangan kananmu teman-teman. Mari angkat tangan kananmu, sembah Dia. We give you my heart, Lord. Cause you're Jesus. Engkau Tuhan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, Bapa. Mari semua berdoa. Mari angkat tangan kananmu, sembah Dia. Dia Tuhan hadir di sini. Kita berikan hati kita untuk Dia. Kemuliaan yang dinyatakan bagi kita. Rohnya tercurah saat ini menjamah kita semua. Haleluya, haleluya. Mari teman-teman semua, angkat suaramu, katakan sesuatu kepada Tuhan. Dia mendengar kita saat ini. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan. Holy Spirit, you're anointing us, Lord. Engkau menjamah setiap kami di sini, Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini semua dilawat, Tuhan. Oh, kami bersyukur, Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, kami mintakan berkat Tuhan tercurah saat ini. Roh Kudus Engkau beracara di setiap kami. Mall ini diberkati Tuhan dengan kehadiran kami, Tuhan. Kami rindu Tuhan suatu saat nanti semua anak muda boleh berkumpul di tempat ini. Kursi-kursi ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa anak muda yang memuliakan Tuhan, anak muda yang dilawat Tuhan, anak muda yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Kirabalabaya sakarararabalabalabala. Kirabalabaya sakararararara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kirabalabaya sakararararara. Terima kasih Tuhan untuk kelawatan-Mu bagi kami. Kami percaya Engkau terus beracara bagi kami Tuhan. Haleluya. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Mari teman-teman katakan dengan lembut sekali lagi. Lord, I give you my heart. Sama-sama. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Kita beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mazmur 18 ayat 7 berkata, ketika aku dalam lembah kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkanku, suara dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ada amin? Sedikit memberikan pengalaman hidup.
yang mungkin bisa saja secara kebetulan mirip atau jalan pergumulannya itu berbanding lurus dengan apa yang ada pada adik-adik, kakak-kakak, bapak, ibu, maupun abang yang saya hormati. Saya tipe yang tidak mudah untuk percaya kepada orang. Kebetulan dari depan mungkin yang kenal baik dengan saya itu pasti tahu saya itu sangat tidak ramah kepada orang asing. Tapi entah kenapa yang saya garis bawahi kata percaya itu juga susah saya ungkapkan dan singkapkan dengan apa yang telah Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam hidup saya. Singkat cerita, tahun 2022 setelah almarhum mama saya berpulang, hidupku berubah total dari yang bangun jam 5 pagi sampai tidur jam 1 subuh untuk mengurusnya. Di mana saya juga udah berjanji untuk mengabdikan diri untuk melayani Tuhan sepanjang hidup saya. Hidupku secara total itu berubah. Bukan malah selalu jadi atau tambah lebih baik, tapi ya itulah, ketika memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, kita harus pikul salib itu juga. Tapi terlepas dari segala pencobaan hidup yang seringkali buat saya down, buat semangat saya hilang, seperti kehilangan arah. Bahkan orang yang di sekitar saya pun seakan menjauhi ataupun menghilang pada saat itu. Sampai di titik terendah. Apa yang saya lakukan adalah saya menutup pintu kamar saya dan saya menangis. Berteriak kepada Tuhan, kenapa Tuhan harus Tuhan berikan jalan hidup yang seperti ini kepada saya? Apa yang telah Tuhan kasih, Tuhan ambil kembali sampai tak bersisa pada saat itu. Tapi ya itu, jika tidak ada kejadian itu, mungkin lagu yang saya akan bawakan nanti, itu tidak akan mungkin bisa tertulis dengan sebegitu dalamnya bagi saya. Di saat di titik terendah saya, Tuhan menyampaikan sebuah pesan melalui orang yang mungkin kini sudah jauh dari saya. Tuhan sudah bawa kamu sejauh ini, sampai kamu sudah dibaptis. Tidak mungkin Tuhan meninggalkanmu. Kalimat itu tertanam di dalam hati saya dan saya memulai menuliskan lagu itu yang berbunyi, Tuhan, Kau bawaku sejauh ini, tak Kau biarkan ku sendiri melewati hari. Yesus, ku percaya tangan-Mu menyertai, Kau pasti mengangkatku lebih tinggi dari yang lalu. Ketika badai hidup tiada berhenti, perlu tuntunan Tuhan. Aku dalam lembah kesesakan, aku berseru pada Tuhan. Pertolonganku datang dari Tuhan, Dia tak membiarkan kakiku goyah. Tuhan, Kau bawaku sejauh ini, tak Kau biarkan ku sendiri melewati hari.
bawaku sejauh ini. Tak kau biarkan ku sendiri melewati hari. Yesus, ku percaya tanganmu menyertai. Kau pasti mengangkatku lebih tinggi. Ayo jemaat semuanya, sama-sama kita panjatkan pujian bersama. Tuhan, Kau bawaku sejauh ini, tak kau biarkan ku sendiri. benar Tuhan, Kau tak pernah meninggalkanku. Kau pelihara diriku sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena berkat-Mu yang begitu sempurna dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Pasti mengangkatku lebih tinggi dari. Umat Tuhan yang berdoa, sama-sama kita katakan. Berdoa, memanggil nama-Mu, Dia tak biarkan kakimu goyah. Berseru, memanggil nama-Mu. Berdoa sekali lagi semuanya. Berdoa,
Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua kemurahan-Mu ya Bapa. Pada sore hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, youth, ingin bangkit Tuhan. Kami mau dalam penyertaan Tuhan meraih setiap hal yang kami impikan. Biarlah Bapa pada sore hari ini Engkau bertahta di tempat ini, Engkau urapi kami Bapa. Sehingga ya Tuhan, kami semuanya boleh Tuhan kuatkan, boleh Tuhan pulihkan. Kami mau menang Tuhan dalam setiap pergumulan persoalan kami, dan kami mau menjadi saksi-saksi Yesus dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu jauh di balik salib-Mu ya Bapa. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, yang dipermuliakan. Dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kita semua yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, adik-adik, youth yang terkasih, shalom. Wah, senang sekali pada sore hari ini. Ada Ibu Ros juga, terima kasih Bu buat kesempatannya. Pada sore hari ini kita boleh berkumpul bersama, kita boleh menikmati hadirat Tuhan yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Ya, jadi sore hari ini di weekend, kita boleh berkumpul di Manhattan Mall ini, itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik ataupun youth, anak-anak muda di tempat ini, kita akan belajar ya, satu atau dua hal, yang dimana menjadi anak muda itu adalah satu hal yang sangat diagungkan. Ya, anak kecil, mulai dia balita, mulai bisa bicara, dia selalu ngomong, kalau adik bisa besar nanti, adik pasti akan bisa seperti ini. Benar ya? Kalau mulai dia sekolah, ya tunggu ya. Nanti kalau adik sudah besar, pasti adik bisa lebih jago. Generasi muda ataupun masa muda itu juga menjadi hal yang dikagumi ataupun yang diagungkan daripada orang tua. Saya pernah berbicara dengan senior-senior saya, dosen, ya. Mereka selalu bercerita, dulu ya Pak Matondang, waktu saya muda dulu. Jadi pertengahan antara anak kecil dan orang tua selalu mengagungkan yang namanya masa muda. Nah, siapa di sini yang masih muda? Semua dong, ya Pak ya, ya Bu ya. Biarpun mungkin kita ini masih ABG, aku baru gocap, tapi semangat kita juga pastinya bisa muda. Nah, ada klasifikasi, katanya kalau anak-anak remaja itu waktunya itu banyak. Tapi secara penghasilan karena masih sekolah, masih sangat terbatas. Kemudian tapi dari tenaga, wah jangan dilawan Pak, jangan dilawan Bu. Ya, ada kemarin itu pemerintahan tuh sampai goyang itu karena anak-anak muda itu luar biasa fighting spiritnya. Nah beranjak masuk ke dewasa, di mana kita sebagai orang dewasa itu kadangkala pun sudah pusing mengatur waktu. Aduh, kalau bisa badan ini dibelah Pak menjadi 3. Di satu sisi saya harus di sini, di satu sisi saya harus di sana, di sisi yang lain saya harus di tempat yang lain. Pikiran pun di mana-mana, sehingga waktu kita begitu sempit adanya. Nah, di usia seperti ini mulailah produktif. Kita mulai bekerja, mulai ada transferan dari mungkin pekerjaan kita, hasil yang kita dapat yang bisa kita gunakan untuk pekerjaan, untuk keluarga. Tenaga juga masih oke lah, just a little bit different dengan anak-anak remaja. Tapi ada momennya nanti kita akan menjadi tua. Di mana waktu itu seperti papa saya yang sudah pensiun. Kadang saya sharing dengan papa itu liatin saya sambil senyum-senyum gitu ya. Udah jalanin aja, dulu juga bapak waktu muda seperti kamu, bisa kok. Ya, waktunya sudah begitu luang. Kadang saya juga sedikit sedih karena saya nggak bisa banyak sharing sama papa saya. Ngomong sebentar, saya udah harus kerjain yang lain. Duduk sebentar sambil makan, papa saya sepertinya sengaja duduk di sebelah saya. Pengen dengerin gimana sih hari ini, gimana sih semalam. Ya, puji Tuhan. Uang, ya bolehlah. Papa itu pensiunan, sudah ada hasil yang dia kerjakan dari mulai masa mudanya dan dia bisa gunakan. Tapi dari tenaga itu sudah sedikit sekali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dan juga adik-adik youth di tempat ini,
Usia muda itu adalah usia yang biarpun produktif, tapi juga usia yang berbahaya. Nah, makanya itu kenapa Salomo dalam segala kemegahannya menulis dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa muda, pada masa mudamu. Coba kita katakan sekali lagi, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Jadi anak-anak muda ataupun orang-orang tua di tempat ini harus ingat dalam setiap langkah-langkah kita, harus kita ingat pencipta kita. Tuhan mau kita itu bisa mengingat semua kebaikan, semua karya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, orang muda ini begitu potensial. Begitu potensial, tapi juga orang muda ini sangat berbahaya. Saya ingat semalam Bapak Ibu yang terkasih ada sedikit masalah. Jadi saya bekerja sebagai dosen di Politeknik Negeri Medan. Nah, ada proyek daripada kami, setiap anak-anak yang di jurusan teknik elektro itu harus kerja bengkel namanya. Nah, jadi anak-anak itu dibariskan setiap siang sampai sore, mereka ini akan mulai belajar instalasi tiap semesternya. Nah, anak-anak ini semalam tiba-tiba komplain sama saya, katanya handphonenya hilang. Waduh, pusing ya. Kalau handphone hilang, saya tanya sama sesama saya dosen, wah Pak itu repot, Bapak harus buat surat ke direktorat sehingga nanti bisa diberikan izin akses CCTV, nanti juga Bapak akan diinterogasi, Bapak ada di mana saat itu. Padahal kerja bengkel itu adalah di mana mereka bekerja, nanti kita akan memeriksa, tapi kita tidak di situ standby, karena saya harus masuk ke kelas lagi, harus mengerjakan surat menyurat yang lainnya. Nah, saya berdoa kepada Tuhan, aduh Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Akhirnya dengan sedikit ancaman dan sedikit ya kadang itulah ya, kadang kita di kampus itu juga harus agak-agak garang gitu ya. Dia menghadapi anak-anak, udah anak teknik, anak Medan lagi Pak. Waduh, dua dia kan. Jadi kalau di sini lembut-lembut ya shalom, wah di sana nggak bisa Pak. Harus benar-benar jadi pendekar ya, karena itu tadi udah anak teknik, anak Medan lagi. Nah akhirnya sebelum pukul 17 itu mereka chat di grup, Pak handphone saya sudah ditemukan. Aduh, saya langsung berpikir ini anak-anak muda ini ya. Rumit menjaganya. Rumit, karena memang mereka itu begitu potensial tapi juga begitu berbahaya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar. Kita akan belajar pada hari ini. Kita akan belajar dengan yang namanya study case ya. Jadi kita bisa pelajari, ada output yang akan kita pelajari. Sehingga anak-anak muda ini dapat menyenangkan Tuhan. Ayo, yang rindu menyenangkan Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada satu tokoh yang begitu luar biasa yang bernama Yusuf. Yusuf mulai diceritakan dari Kejadian ataupun di Perjanjian Lama, dan Yusuf pun diceritakan di Perjanjian Baru. Luar biasa. Yusuf ini masih muda, masih sangat muda, yang namun hidupnya begitu berkenan di hati Tuhan. Nah, kita boleh bantu saya multimedia. Coba kita buka dulu dari Kejadian 37 ayat 2. Kejadian 37 ayat 2. Kita akan coba belajar dengan singkat Bapak Ibu, karena waktu saya begitu terbatas. Habis ini akan ada suguhan-suguhan yang luar biasa menarik daripada mentor-mentor kita, sehingga kita harus dapatkan yang menjadi hit point-nya hari ini. Kita akan baca dari Kejadian 37 ayat 2. Boleh bantu saya? Ya. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur berapa? 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Dikatakan tadi di situ Yusuf masih berusia 17, masih baru sweet 17. Masih baru-baru ini ya, masih baru 17, begitu muda. Tapi Yusuf terbiasa dengan cara yang menggembalakan kambing domba ayahnya. Jadi Yusuf biarpun dalam kemudaannya, dia tidak meninggalkan tanggung jawabnya di rumah. Nah, anak-anak muda, apa sih yang menjadi tanggung jawab kamu? Di rumah itu banyak pekerjaan. Dan pekerjaan itu bukan hanya pekerjaan ibu. Bukan hanya pekerjaan pembantu. Tapi banyak hal-hal sepele yang kamu, anak-anak muda yang begitu potensial ini bisa lakukan di rumah. Menjaga kerapian, membersihkan, menyambut tamu.
Hal-hal itu yang membuat kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena Yusuf pun melakukannya. Di usia mudanya dia tahu dia punya abang kakak yang begitu banyak, tapi dia tidak sembunyi di rumah. Dia tidak hanya gosip sama teman-teman sebayanya, tidak. Tapi dia pun menggembalakan kambing domba. Nah, kita lihat lagi Kejadian 37 ayat 13. Di slide saya ada. Lalu Israel yaitu Yakub berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf apa? "Jangan Bapa." Salah. Apa saud Yusuf? "Ya Bapa." Nah, anak-anak muda, kalau disuruh orang tua, mailah, koko aja lah. Gimana? Abang aja lah Pak. Aku aja pun, kayak aku aja yang satu-satunya di rumah ini. Ayo, siapa itu yang seperti itu? Tadi saya sebelum di sini banyak orang tua yang chat soalnya. Bercanda ya. Tapi itu boleh menjadi correction kita. Kalau disuruh, aku aja pun Pak. Macam cuma aku nak Bapak. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Yusuf pun di usianya yang dia masih 17 ya, ketika dia disuruh, dia mau mengatakan ya Bapa. Kejadian 37 ayat 14, kata Israel kepadanya, "Pergilah melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar kepadaku tentang itu." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai di Sikhem. Bapak Ibu yang terkasih dan adik-adik youth, ternyata ada hal yang begitu luar biasa di hati Yusuf. Dia tidak bersembunyi di balik kemudaannya, tapi dia tahu dia adalah imago Dei. Yusuf adalah cerminan daripada gambar Allah sendiri. Mengapa? Karena Tuhan pun bekerja. Itu menjadi mandat Tuhan. Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Itu adalah terjemahan daripada bahasa Indonesia. Namun kalau kita lihat lebih lanjut dari terjemahan sehari-hari, Kejadian 1 ayat 28 dicatatkan, "Kemudian diberkatinya mereka dengan ucapan, beranak cuculah yang banyak, supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi serta menguasainya. Kamu kutugaskan." Ayo katakan, kamu kutugaskan. "Mengurus ikan-ikan, burung-burung, dan semua binatang lain yang liar." Perintah Tuhan. Saya pernah dapat satu kali di sekolah itu ya, "Pak, ada yang tanya, seandainya kan Pak, Adam dan Hawa itu tidak berbuat dosa, kita pasti udah enak Pak, di Taman Eden itu ya makan, minum, ada emas di sana, ada mineral begitu banyak." Benar apa enggak ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya? Apakah kita nanti pagi bangun, aduh ambil apel, makan, dilempar tiba-tiba tumbuh lagi pohonnya. Apa gitu ya? Setiap hari jalan-jalan, berenang, jogging, apa gitu ya? Enggak. Karena di sini dikatakan kamu kutugaskan. Firman Tuhan ini terjadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Yusuf memahami Allahnya. Yusuf mengenal Tuhannya. Kalau Tuhan saja bekerja, saya pun akan bekerja. Saya juga enggak boleh malas. Coba senggol kiri kanannya, jangan malas. Itu yang menjadi tipe dan karakter daripada anak-anak Tuhan. Sehingga Alkitab itu sangat-sangat detail ya, dikatakan, "Hai pemalas." Amsal 6 ayat 6 sampai 8. "Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Dia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Sedang malas? Malu dong? Sama siapa? Sekali lagi, sedang malas? Malu dong? Sama semut. Jadi gak boleh malas, gak boleh mager. Seharian tuh gak boleh hanya scrolling TikTok teman-teman. Gak bisa cuma scrolling Instagram, main Mobile Legend. Ya gak boleh. Saya pernah kedengaran ada murid saya dulu, "Lagi di mana kok gak les hari ini?" "Iya masuk rumah sakit soalnya pusreng dari malam sampai malam." Gak boleh. Ya,
Anda begitu berharga diciptakan Tuhan, sehingga waktu yang Tuhan berikan kepada Anda itu bukan hanya dihabiskan untuk itu. Amin. Amin. Nah, Yusuf memiliki etos kerja yang baik. Ini yang akan kita contoh. Sehingga pada Youth Revive pada hari ini dengan tema Awakening the Eagle Generation, kita akan belajar kalau kita harus memiliki etos kerja yang baik. Tadi dikatakan bagaimana Yusuf di usia sweet 17-nya sudah menggembalakan kambing domba. Nah, anak-anak Tuhan mau enggak pada hari ini ya kita mau komitmen di hadapan Tuhan. Kita semuanya mau rajin. Saya pernah baca satu kesaksian Bapak Ibu. Jadi ada satu sepupu daripada hamba Tuhan yang cukup terkenal, dikatakan, saya ini pusing di kantor ya, semua nyuruh-nyuruh saya. Terus si hamba Tuhan ini ngomong sama dia, ya iyalah kamu kan digaji. Jadi maunya kamu yang suruh-suruh gitu. Ya enggak gitu juga Pak atau Abang gitu ya. Enggak gitu juga lah Bang, maksudnya disuruh, belum lagi selesai ini udah disuruh ini, belum lagi disuruh itu udah disuruh yang lain. Saya mau resign aja lah, saya mau kerja di tempat lain. Kerja 2 minggu resign lagi. Kerja 2 minggu resign lagi. Bolak-balik. Sehingga dikatakan, iya kayaknya saya nggak perlulah jadi ini ya, jadi bekerja, saya mau jadi hamba Tuhan saja. Wah, si hamba Tuhan ini senang. Kalau ada yang mau ikut menginjil ya, kemudian dikuliahkan dengan baik, dicari sponsornya biar bisa belajar S1 ya, STH. Dikasihlah kesempatan kuliah di Malang. Nah ya kuliah di Malang. Tiba-tiba satu hari setelah 3 bulan, begitu hamba Tuhan ini sampai ke rumah, si sepupunya ini sudah duduk di rumah di depan sambil ngerokok gitu. Loh, kamu bukannya kuliah nih di Malang? Itulah, berapa minggu ini saya mimpi ada orang tua dengan janggut panjang datang ke kamar saya berkata, kamu tidak di sini tempatnya. Kamu tidak di sini tempatnya. Akhirnya ya saya tinggalkan aja. Waduh, puyeng ya, udah cari sponsor. Gini lagi sikapnya. Ya udahlah, saya kata hamba Tuhan ini, saya harus berangkat ke Bali. Saya akan tinggalkan rumah ini, kamu yang jaga dulu 2 minggu. 2 minggu berselang, dia sampai ke rumah dan dia lihat sudah tidak ada lagi TV. Kulkas sudah tidak ada, iPad, handphone yang dititip sudah tidak ada. Kemana semuanya? Ya sudah saya jual. Namanya abang gak ada titipkan uang makan sama saya. Waduh. Nah Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana seperti ini? Ya ini adalah tipe karakter yang tidak boleh kita lakukan. Apa yang ada diambil, dijual. Apa yang ada diambil, dijual. Jangan seperti itu. Kita harus memiliki etos kerja yang baik. Pagi hari apa yang akan dikerjakan seharian, pastilah Tuhan akan berikan semua hasil, semua yang diinginkan hatimu, pasti diberikan. Tapi ada proses-proses yang harus dilalui. Kamu gak bisa minta bunga itu mekar tanpa adanya hujan. Kalaupun hujan itu kadang mengganggumu, tapi ingat itulah hasil daripada doamu. Itu prosesnya. Kamu pernah berdoa untuk ini bunga ini boleh mekar, Tuhan berkati ladangku. Tapi mungkin kita satu hari akan marah, kenapa aku kehujanan? Gak boleh seperti itu. Itu proses-prosesnya adik-adik. Kalaupun kita bermimpi Tuhan aku mau masuk PTN yang baik, perguruan tinggi negeri, saya mau yang number 1, mungkin itu di ITB di mana. Tapi kamu harus menghadapi yang namanya proses seleksi, proses belajar. Dan kamu menyerah, enggak lah capek. Ya udahlah. Main Mobile Legends aja lah kita, gitu ya. Jadi gak mungkin lah lagi kita bisa tembus ke PTN yang baik itu. Amin Bapak Ibu adik-adik yang terkasih. Ya semua proses-proses itu ada dan membuat kita semakin baik di hadapan Tuhan. Nah yang kedua, Yusuf memiliki keindahan rohani. Ya, Yusuf ini selain rajin, dia juga pinter, dia juga smart. Karena itu tuannya di Mesir itu memberikan kepadanya semua hal-hal yang baik. Ada satu cerita yang bagus dari seorang hamba Tuhan yang bernama L.A. Hill. Jadi satu kali dia menuliskan dalam satu buku, dikatakan ada satu guru, ya, ada satu guru itu yang pintar sekali. Dia tahu semua banyak rumus tapi dia malas mengajar. Kalau udah masuk kelas itu dia akan komplain, dia akan menghela napas dulu baru dia masuk. Jadi dia satu hari pagi-pagi dia masuk ke kelas. Anak-anak, ada yang tahu hari ini kita belajar apa?
Maka jawaban serentak dari seluruh murid adalah, tidak tahu Pak. Maka si guru marah dan membanting meja. Bam! Gimana sih kalian? Gak baca RPP silabus? Masa kalian tidak tahu apa yang mau kalian pelajari hari ini? Setelah mengatakan seperti itu, sang guru pun keluar dari kelas dan pulang. Ini dia tipe guru yang pinter tapi malas. Besoknya datang lagi gurunya. Anak-anak, tahu hari ini kita belajar apa? Murid-murid mulai keingat. Semalam dibilang tidak tahu, dia marah pulang. Maka semua serentak mengatakan, tahu Pak. Maka sang guru berkata, bagus, kalau sudah tahu, maka tidak perlu ada yang saya ajarkan lagi dan kelas ditutup sampai di sini. Kemudian gurunya pulang. Wah, murid-murid garuk-garuk kepala, gimana dong ini? Nah, besoknya lagi, pagi hari gurunya datang. Oke, sampai di mana materi kita? Anak-anak mulai hening. Oke, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Maka mereka sudah persiapkan. Di sebelah kiri katakan tahu, di sebelah kanan katakan tidak tahu. Maka bercampurlah suara itu, tidak tahu, tahu Pak, tidak tahu, tahu Pak. Si guru menghela napas, aduh kalian ini, ya sudahlah. Yang kiri yang tahu ajari temanmu yang di kanan. Dan kemudian si guru pun pulang. Nah itu maksudnya adalah seorang yang pintar tapi malas, tidak boleh ditiru, ya, tidak boleh ditiru. Nah, kita akan lihat Yusuf ini memiliki keindahan rohani. Keindahan rohani ini artinya ya dia tidak neko-neko dalam pekerjaannya. Yusuf ini juga begitu tidak mentoleransi yang namanya kesalahan. Tadi kita bisa lihat dari Kejadian 37 ayat 2. Yusuf menyampaikan kepada orang tuanya tentang kesalahan saudaranya. Artinya dia tahu ada kesalahan di kemah itu dan dia menyampaikan. Artinya dia tidak ada toleransinya kepada orang lain tentang kesalahan. Nah, namun Bapak Ibu, fakta juga menuliskan bahwa Yusuf pernah mengalami yang namanya godaan. Kejadian 39 ayat 7 sampai 8. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang kepada Yusuf dengan birahi lalu berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa saja di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ini di ayat 9 lebih indah lagi. Tapi kecuali engkau. Ya, jadi luar biasanya Yusuf ini, dia tidak hanya tajam ke orang lain tumpul ke dirinya. Yusuf memang tidak mentolerir yang namanya kesalahan dari orang lain. Tapi dia juga menjaga dirinya. Karena dia tahu setiap langkah hidupnya itu dilihat Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih, anak-anak muda, sering terjadi kesalahan. Sering terjadi dosa. Itu bisa dikatakan dosa itu bisa terjadi karena ada 3 faktor. Yang pertama adalah kemampuan. Apakah kamu mampu melakukan hal itu? Contoh. Saya mampu mencuri handphone yang terletak di kursi itu. Kemudian yang kedua, kemauan. Saya mau enggak? Selain saya mampu, saya mau enggak melakukannya? Dan yang ketiga, dengan adanya kesempatan. Ketika yang pemilik handphone tidak melihat, maka ini saya ambil. 3 hal inilah yang menjadi awal muasal terjadinya kesalahan atau pelanggaran. Yuk kita cek. Banyak di kota-kota besar kita tahu bukan hanya masalah kehilangan barang, tapi anak-anak muda ya sekarang itu jauh dari Tuhan. Minum-minum, seks bebas itu menjadi konsumsi biasa karena ada kemampuan. Ada kemauan dan ada kesempatan. Youthers yang terkasih, anak-anak muda yang dicintai Tuhan Yesus, ingatlah. Yusuf pernah mengalami itu. Ketika ada godaan yang begitu luar biasa dari seorang istri daripada Tuan Potifar. Tentu Tante Potifar ini pastilah memiliki gaya. Dia pasti menarik, namanya istri pejabat ya teman-teman ya. Tapi Yusuf tidak mengedepankan nafsunya. Karena dia tahu setiap langkah kehidupannya itu terbuka di hadapan Tuhan. Mari ini boleh menjadi kekuatan kita. Setiap langkah kalian itu dapat
Maaf saya ulangi, setiap langkah kalian itu terlihat dengan jelas di hadapan Tuhan. Awasi langkah kalian sehingga langkah kalian itu boleh berhasil dan beruntung. Amin. Amin. Itu hal yang penting. Ada kemampuan, ada kemauan, ada kesempatan. Dan yang terakhir, Yusuf itu kuat menghadapi tantangan hidup. Sebelum nantinya Yusuf ini mencapai titik tertinggi yang bisa diraih oleh seseorang non-Egypt, bukan orang Mesir, tapi dia bisa menjadi nomor 2 di Mesir. Yusuf itu memiliki perspektifnya Tuhan. Nah, kita akan baca ya Bapak Ibu ya, kita akan pelajari bagaimana perjalanan Yusuf ini dari negeri bapaknya tiba-tiba ada di Mesir. Dia dijual. Dia dijual dan dia menjadi budak. Itu adalah niat daripada abang-abangnya. Tapi Yusuf berkata dari Kejadian 45 ayat 8. Boleh kita lanjutkan? Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Perspektif yang luar biasa. Padahal dia dijual. Tapi indah dirancang Tuhan. Dan Yusuf pun tahu kehidupannya ketika dia mau menggantungkan itu kepada Tuhan. Itu pasti indah. Amin. Nah adik-adik yang terkasih, youthers yang terkasih. Sebelum kita mengakhiri sesi sharing ini, saya rindu untuk menyampaikan apapun background daripada keluargamu. Bagaimanapun tingkatan ekonomi keluargamu, jangan takut. Jangan takut untuk meraih mimpi. Karena Allah itu hidup. Amin. Karena Allah itu hidup. Dia tidak akan membiarkanmu goyah. No, saya saksikan itu Bapak Ibu. Saya saksikan dalam perjalanan kehidupan saya yang gak punya apa-apa. Sampai saat ini saya bisa merasakan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Satu hal yang betul-betul saya pegang dalam kehidupan saya adalah kehidupan saya itu kitab yang terbuka di hadapan Tuhan. Apapun kesempatan yang menggiurkan yang diberikan, saya bisa berkata tidak untuk dosa. Saya belajar Bapak Ibu untuk mengatakan tidak ikut pada hal-hal yang salah. Tapi juga saya belajar untuk juga menjaga diri saya. Jadi kita bukan seperti maaf radio rusak. Kita tunjuk orang lain, lu salah, lu salah, lu salah. Tapi kita pun di tempat lain melakukan hal yang sama. Bukan. Amin adik-adik yang terkasih. Saya percaya dan kami berharap semuanya dari GBI My Family ini, anak-anak Tuhan di tempat ini, boleh Tuhan pakai dengan dahsyat. Bisa menjadi berkat. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Oh haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau sertaku. Sekalipun badai ombak datang menerpa, ku tak gentar sebab kau besertaku. Kita ulangi dari awal. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai depan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya. Aku percaya
saksikan imanmu. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ya raba-raba sandara lama ya lama. Haleluya. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang berkuasa. Ya raba-raba sande. Ya raba-raba se. Kebajikan, kemurahan Tuhan, kebajikan, kemurahan Tuhan beserta dengan kami. Oh raba-raba ya lama. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami begitu bersuka cita Tuhan. Pada sore hari ini Bapak, terima kasih untuk wadah ini. Terima kasih untuk gembala kami, Pak Luke, Ibu Ros yang sudah memberikan kesempatan buat kami boleh bersama-sama bersinergi dengan anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan. Oh Kau tahu Tuhan anak-anak muda di tempat ini. Kau kenal Tuhan. Engkau mencatat, Engkau mengenal Tuhan setiap anak-anak muda di tempat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk masa depan yang baik, untuk masa depan terbaik Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami akan melihat karya, kami akan melihat kedahsyatan Tuhan terjadi Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini akan seperti anak panah di tangan pahlawan yang melambung tinggi. Kami tahu Tuhan banyak mujizat, banyak karya Tuhan yang akan kami saksikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa, Engkau rapi adik-adik kami di tempat ini. Biarlah Tuhan juga yang menjagai Tuhan Yesus di masa muda mereka sampai memutih Tuhan rambut mereka. Tuhan Yesus, Engkau tetap Allah yang sama, yang menjaga, yang melindungi senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk studi, untuk pekerjaan, untuk keluarga daripada adik-adik kami di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus, anak-anak muda-Mu ini Tuhan Yesus itu boleh menjadi anak-anak yang diagungkan, yang boleh dilihat orang yang berbeda ya Tuhan. Karena kami tahu mereka memiliki Allah yang hidup di dalam hati mereka. Terpuji dan dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat ya Tuhan. Terpuji dan dimuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus yang hidup, kita yang diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik, teman-teman semua. Puji Tuhan. Kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Coba tepuk dulu kanan atau kirimu, katakan kita diberkati Tuhan malam ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan berikan persembahan teman-teman semua. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk lawatan berkat-Mu bagi setiap kami pada malam hari ini. Dan saat ini kami memberikan persembahan besar kecil yang kami berikan Tuhan. Kami berikan dengan penuh hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya berkat-Mu berlimpah-limpah bagi hidup kami, bagi orang tua dan keluarga kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita beri persembahan. Kita juga bisa lewat QRIS, ada di depan kursi teman-teman semua. Haleluya. Oh betapa dalamnya kasih, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Oh betapa dalamnya kasih
kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya Oh Yesus Tuhan, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku, yang memperhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya Oh Yesus Tuhan, indahnya Tuhan, indahnya Oh Yesus Tuhan, indahnya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya, kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menyaksikan bersama persembahan dari teman-teman youth yang sudah mempersiapkan diri. Waktu dan sempat kami persilahkan. Kutanya hari Sabtu kamu kemana? Ke gereja. Kutanya hari Minggu kamu kemana? Ke gereja. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu nggak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan mulutmu nggak dijaga. Kutanya hari Senin kamu kemana? Kebaktian. Kutanya hari Selasa kamu kemana? Kebaktian. Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa nilaimu berantakan? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa prestasimu pas-pasan? Nyam nyam capek, nyam nyam capek, stres, banyak kerjaan, kencana yo, ada. Oi kawan-kawan, udah hampir sebulan loh kita bahas tema Awakening the Eagle Generation. Tapi tengoklah kita di sini semuanya kayak burung pipit yang makan babi panggang diolah kisat. Mana Raja Walinya? Mana? Santailah kau Bernard, Raja Wali itu gak bisa dipaksa. Udah capek kali loh aku ngelis kegiatan youth sama ngedit warta lagi. Tapi cobalah dulu kalian tengok warta ini ya. Serius lah kalian tengoknya biar gak salah kalian minggu depan. Ini. Ibadah raya di MFC Podomoro pada hari Minggu 9 November 2025. Sesi yang pertama pukul 9 WIB akan dilayani oleh Bapak Tommy Wong, pembicara dari Jakarta. Sesi yang kedua pukul 11 WIB akan dilayani oleh Pastor Aris Zulkarnain, pembicara dari City Harvest Church Singapura. Sesi yang ketiga pukul 16.30 WIB akan dilayani oleh Ibu Gembala kita. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat bergabung dalam ibadah ini. Ibadah raya di GBI My Family Tiara pada hari Minggu 9 November 2025. Sesi yang pertama pukul 8.30 WIB akan dilayani oleh Pastor Aris Zulkarnain, pembicara dari City Harvest Church Singapura. Dan sesi yang kedua pukul 10.15 WIB akan dilayani oleh Bapak Tommy Wong, pembicara dari Jakarta. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk dapat bergabung ibadah raya di GBI My Family Manhattan pada hari Minggu 9 November 2025. Sesi yang pertama pukul 10.15 WIB akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, PDM Rosi Darimbun MTH. Sesi yang kedua pukul 5 sore akan dilayani oleh Ibu Esther Simamora MTH. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk dapat bergabung ibadah raya di GBI My Family Negara pada hari Minggu 9 November 2025. Sesi yang pertama pukul 8.30 akan dilayani oleh Ibu Esther Simamora MTH. Sesi kedua pukul 10.15 WIB akan dilayani oleh Ibu PDP Nurmalam Surbakti STH.
kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk dapat bergabung dalam ibadah ini. Ibadah Youth Revive akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 November 2025 pada pukul 4 sore bertempat di MFC Podomoro. Akan dilayani oleh Komarstors dengan tema Extraordinary Life. Kami mengundang Youthers untuk dapat bergabung dalam ibadah ini. Selain buat warta tadi, aku juga pusing kalilah mikirin budget ibadah Padang Youth di Isi Bolangit. Itu aja udah defisit 500.000. Giliran ini mau terbang, tapi modal nggak ada. Kayak mananya kita buat nanti yuk? It's Friday night. Moments ago we learned. Betul kali kata si Gareth itu. Lagian Raja Wali itu kan lambang negara weh. Kalau kita jadi Raja Wali semua, nanti siapa yang jadi kambing domba? Protes kali bah. Capek aku mikirin konten. Aduh, Jogal. Janganlah kau samakan dengan worldly things. Firman Tuhan bilang, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Terus, apa ya? Pokoknya kita ini kurang puasa, Jo. Udahlah Debus, pulang aja lah kau. Kurang puasa itu buat lapar. Raja Wali butuh protein loh. Lagian, aku tadi scroll IG ada kata-kata keren kulihat. Raja Wali itu nggak takut badai. Dia cuma takut badannya gemuk, nggak bisa terbang kayak kita. Alamak, nggak lucu Jamilah. Ini serius. Kalian tahu nggak? Aku mimpi buruk tahu. Gereja kita diserang iblis. Tapi pas kita mau lawan, kita cuma bisa joget garam dan madu. Sakit dadahku. Ngeri kali ah. Weh, garam dan madu itu keren kali loh. Ku save lah soundnya. Dengar. Coba dengar. Stop. Kawan-kawan please lah ya. Jangan toksik. Aku notice energi kalian kayak baterai 5% mau lowbat. Kita ini bukan Eagle Generation namanya, tapi EGP Generation. Emang gue pikirin. Tuhan mau kita level up. Raja Wali itu artinya visi, fokus, impact. Tapi kalian visi cuma mau followers banyak. Fokus cuma ke buffering sinyal, impact cuma di Insta Story. Aduh, kena mentalku gak. Gimana ya kak? Kayaknya kita butuh booster yang instan ini. Ya betul itu. Kita butuh kekuatan supranatural biar power kita nambah. Bernard, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Jangan macam-macam kau. Santailah Dep. Aku nggak bilang Roh Kudus nggak powerful, tapi coba kita jalur cepat, biar drama ini cair. Halo, Mbak Dugong? Ya, Mbak, saya mau pesen ramuan Raja Wali yang tadi itu loh. Cepatlah datang, Mbak. Aku bayar pakai duit kas persembahan. Sorry, masukku uang pribadi. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil tomat kami temurut Mbak Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Horas, kalianlah anak-anak gereja yang gak ada faedahnya itu ya kan? Sudah capek-capek kau nyanyi rohani, tapi nasibmu gitu-gitu aja. Betul? Wih, Mbah Dugong, glow up kali bah. Mewah kali bah, jangan-jangan ini dukun endorsement. Betul Mbah, kami mau jadi Raja Wali yang powerful, tapi susah move on dari zona nyaman. Alah, drama kalilah kau. Sini,
Kau panggil aku untuk urusan spiritual duniawi, supaya kau bisa cepat kaya, cepat dapat jodoh glowing, dan followersmu naik. Mina shimawa atake pineapple atama poka aho baka. Cemana? Ya ampun Mbah Dugong, itu ajaran iblis. Firman Tuhan bilang, Tutup mulutmu. Kau pikir Roh Kudus itu wifi gratis? Enggak. Kalian butuh power booster alah Mbah Dugong. Ini namanya bumbu rendang Raja Wali. Sekali cicip langsung terbang kau nak. Bumbu rendang? Enak kali itu loh. Bisa makan pakai nasi? Enggak dimakan. Dimakan pula dibilangnya. Ini dioles. Kalian harus joget dengan minyak ini. Tapi harus diiringi lagu Blue Yungkai yang melo. Baru energinya masuk. Cepat, oles. Sekarang joget slow motion ala Raja Wali kesurupan. Ahaha. Aduh, oh kena mental block mah. Alamaknya, bukan mental block anak durhaka. Itu minyak rendang. Buang-buang rempahku aja kau ya. Mbak Dugong, cukuplah. Harga diriku sebagai pembina terancam turun kasta. Kami nggak butuh instan apalagi bumbu rendang. Raja Wali kami dibangun sama darah Yesus, bukan minyak dukun branded. Tapi endorsementku. Pergi Mbah, bawa semua worldly things ini. Kami mau doa powerful. Kawan-kawan, kita salah fokus. Awakening in Eagle Generation itu bukan soal gaya-gayaan, apalagi shortcut ke dukun. Jadi kayak mana kak? Raja Wali itu harus ganti bulu, artinya metanoia, berubah total. Kita harus tinggalkan kebiasaan lama yang bikin kita lelet. Hah? Kebiasaan lama? Kayak ngeluh soal budget. Kayak rebahan terus. kayak makan keripik singkong pas ibadah kah? Atau kayak salah kutip ayat? Yes, that's the spirit. Sekarang kita nggak pakai joget melo lagi. Kita mau deklarasi Raja Wali Kristus. Hands up guys. Raja Wali itu kuat. Angkat tangan kalian dan berani bilang, aku dibangkitkan Kristus. Aku dibangkitkan Kristus. Aku dibangkitkan Kristus. Ayo terbang tinggi. Buktikan bahwa anak gereja bukan kaleng-kaleng. Gaskan. Wih, mantap kali, Bah. Rupanya Raja Wali itu butuh rempah-rempah rohani dan asupan doa ya, supaya kita bisa awakening bareng. Ngomong-ngomong soal doa, aku punya loh kakak rohani yang bisa doain kita. Bentar, ku telepon dulu ya. Halo? Halo, Ko. Lagi di mana, Ko?
Koko bisa doain kami? Kami tunggu di gereja ya, Ko. Oke ya, Ko. Halo. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi teman-teman kita yang sudah mempersembahkan drama. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, kita selesai drama langsung kita doa. Drama yang cukup luar biasa. Mari Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semuanya, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk worship night perdana di Manhattan ini Tuhan. IGB My Family, kami percaya suatu kami memulai ya Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai kami. Apapun yang kami tabur ya Tuhan Yesus, itu yang kami tuai Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus kami menabur hati kami. Kami mau ya Tuhan Engkau pakai hidup kami menjadi alat-Mu ya Tuhan. Engkau bawa kami ya Tuhan Yesus ke jalan yang benar, di mana Engkau selalu menuntun kami. Engkau menyertai setiap langkah kaki kami Tuhan. Bahkan Engkau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Kami percaya kebajikan dan kemurahan-Mu itu yang mengikuti kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Prima Matondang. Kau berkati hamba-Mu, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya Tuhan, berkati usahanya Tuhan. Kiranya semakin hari Engkau bawa semakin tinggi dan lebih lagi mengasihi-Mu lebih daripada segalanya. Berkati istrinya, berkati anaknya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Materaikan setiap firman yang kami baca di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Dan biarlah kami hidup seturut akan firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk youth kami Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan hidup kami Tuhan, kami mau mempersembahkan di atas mezbah-Mu. Dan kiranya melalui hidup kami Tuhan, sinar kemuliaan-Mu terpancar ya Tuhan. Dan kami menjadi terang-Mu, terang kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami berdoa bagi kota Medan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, keamanan ya Tuhan ada di dalam kota kami Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan roh takut akan Engkau, roh hikmat turun atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintahan, seluruh menteri, bahkan para kabinet Tuhan, yang Kau percayakan menjadi pemimpin kami. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kasih-Mu, lawatan-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami saat ini kami mengangkat tangan kami berdoa untuk kota Kudus-Mu. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita berdoa. Katakan Shalom, Shalom Jerusalem, Shalom Jerusalem. Damai sejahtera dari puri-Mu dan di kotamu, dan diberkatilah orang yang berdoa bagi damai sejahtera sukacita bagi Yerusalem. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami dan kami siap menerima berkat yang daripada hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami siap menjadi generasi terang. Di akhir zaman ini Tuhan, pakai setiap anak muda-Mu di tempat ini. Buka hati-Mu, katakan Tuhan, saya mau jadi alat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ada terobosan yang baru yang terjadi untuk My Family Church Tuhan, untuk Revive Youth. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa kami Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa biarlah kiranya damai sejahtera
dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini, dan jadilah terang di dalam nama Yesus yang siap menjadi terang. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita selesai, katakan kanan kiri, saya percaya semua kita punya teman. Amin. Punya teman yang kerja, yang kuliah, yang sekolah. Nanti tanggal 22 November di Podomoro. Katakan sama-sama, Podomoro. Udah pernah pergi Podomoro? Yang belum pernah? Coba angkat tangan yang belum pernah pergi ke Podomoro gereja kita. Yang belum pernah? Nah, kami undang sesekali yuk jalan ke sana. Jadi sebulan sekali, kita biasanya sebulan 2 kali kita ada youth. Jadi pas hari ini kita di tempat ini, 2 minggu ke depan kita akan ketemu Anda di Podomoro di lantai 6. Kalau masuk kalau dari mall ke atas, belok kanan kamu ke XX1 nonton, belok kiri ke gereja. Jangan salah masuk, ya. Ya, jadi kami tunggu jam berapa? Jam 4 ya. 4.30 ya. Nanti bulan Desember kita akan Youth Christmas Worship juga. Nanti akan tunggu warta selanjutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Katakan 2 minggu ke depan, katakan kanan kiri, bawa teman-teman kamu ya. Nah, 1 orang bawa 1 semuanya. Pas saya percaya semua tempatnya sudah bisa penuh.